Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pagi hari ini yaitu berkaitan dengan masalah fikih. Khususnya adalah mengenai barang temuan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini suatu pasal. Wa iza wajada luqatatan bi mawatin, apabila seseorang mendapatkan barang temuan di atas tanah mati, autorikin atau di jalanan, falahu akhzuha au tarkuha, maka ia boleh memungut, ia boleh mengambil atau membiarkannya. Wa akhzuha aula min tarkiha, tetapi memungut atau mengambil lebih baik daripada membiarkannya. In kana ala siqatin minal qiyami biha, jika ia mempunyai keteguhan hati dari memelihara barang itu, maka lebih baik mengambilnya. Wa idza akhazaha wajaba alaih ay ya'rifa sittata asya'a, bila ia memungutnya, bila ia mengambilnya, maka wajib atasnya ay ya'rifa sittata asya'a, bahwa ia memberitahukan sittata asya'a, 6 perkara, mengumumkan 6 hal. Wi'ahaha, yang pertama adalah wadahnya. Wa ifasoha, pembungkusnya. Wa wika'aha, kemudian talinya, keadaan talinya. Wa jinsaha, dan jenisnya. Wa adadaha, dan banyaknya, bilangannya. Wa waznaha, dan timbangannya, timbangannya, berapa beratnya barang temuan tersebut. Wa yahfuzuha fi hirzi misliha, dan memelihara di tempat penyimpanan yang pantas. Wa yahfuzuha fi hirzi misliha, dan memelihara barang temuan tersebut, meletakkannya di dalam tempat yang layak. Summa idza arada tamallukaha arrafaha sanatan, kemudian jika ia bermaksud memilikinya, ia harus mengumumkan selama setahun di pintu-pintu
masjid. Ya. Ala abwabil masajid. Wa fil maudi'il ladzi wajada fihi, dan di tempat di mana ia menemukan barang temuan tersebut. Itu harus diinformasikan di tempat tersebut. Mungkin saja pemiliknya kembali ke tempat itu, merasa kehilangan di tempat tersebut. Ya, jadi selain di pintu-pintu masjid, juga di tempat ia menemukannya. Fa illam yajid sahibaha, kalau tidak menemukan pemiliknya dan jika tidak mendapatkan pemilik barang temuan tersebut, kana lahu ay yatamallakaha bisartid domani, maka boleh baginya memilikinya dengan jaminan. Itulah matan daripada barang temuan, dan insya Allah kita akan coba bahas berkaitan dengan masalah penjelasannya. Faslun fi ahkamil luqatati, pasal tentang hukum-hukum barang temuan, tentang ketentuan-ketentuan daripada barang temuan. Wa idza wajada syakhsun balighan kana Allah, musliman kana aula, fasikon kana aula, maka apabila seseorang mendapatkan apakah orang tersebut sudah dewasa atau belum, musliman kana aula, apakah dia seorang muslim atau bukan, fasikon kana aula, apakah dia orang fasik atau bukan, wa idza wajada luqtatan, dan apabila dia mendapatkan barang temuan fi mawatin autorikin, apabila dia menemukan barang temuan di bumi yang mati, di tanah yang mati, di tempat atau tanah yang tidak berpenduduk, autorikin, atau dia menemukan barang temuan di jalan, apakah di pinggir jalan ataupun di tengah jalan, falahu akhzuha wa tarkuha, maka baginya boleh dia mengambilnya dan boleh juga dia meninggalkannya, tidak mengambil barang temuan tersebut. Jadi ada dua pilihan, mau mengambil mangga silakan, mau ditinggalin aja kagak diambil ya ditinggalin aja tidak diambil silakan, nggak apa-apa gitu. Diambil rezeki. Diambil Rezeki, Pak. rezeki. Kadang-kadang. Nah, walakin akhzuha, akan tetapi mengambil barang tersebut, walakin akhzuha, dan akan tetapi mengambil barang temuan tersebut, aula, itu lebih utama, min tarkiha, daripada meninggalkannya, daripada tidak mengambilnya. In kana ala siqatin minal qiyami biha, jika ada dia
orang yang terpercaya, minal qiyami biha, daripada menjalankan barang tersebut. Ya. Dia memenuhi keteguhan hati dari memelihara barang itu. Jadi syaratnya dia sikoh. Jadi kalau merasa dirinya saya bisa memelihara barang ini, bisa menjaga barang ini, maka lebih baik dia mengambilnya daripada barang temuan tersebut diambil oleh orang lain yang tidak jelas, yang tidak jujur, yang tidak terpercaya, yang khianat. Oleh karena itu si pengarang kitab mengemukakan wa akhzuha aula, maka mengambil barang tersebut adalah lebih utama jika yang mengambil tersebut merasa dirinya jujur, terpercaya dan amanah. Falau tarakaha min ghairi akhzin lam yatmanha, maka jikalau dia meninggalkannya, jikalau dia tidak mengambil barang tersebut min ghairi akhzin lam yatmanha, maka dia tidak menanggungnya. Jadi nggak ngambil, ya dia nggak nanggung, nggak harus memelihara barang tersebut dan lain sebagainya. Falau tarakaha lam yatmanha, maka jikalau dia tidak mengambil barang temuan tersebut, maka dia tidak menanggung akan barang temuan tersebut. Wala yajibul ishadu ala tiqatiha litamallukin au hifzin, dan tidak wajib ishad, tidak wajib menyaksikan atas merawat barang temuan tersebut untuk dia memiliki atau memeliharanya. Jadi nggak perlu saksi. Lah, kalau dia nemuin barang itu sendirian, nggak ada orang lain, siapa yang mau jadi saksi? Ya kan? Dia maksud dengan tanah yang mati di sini adalah kan tanah yang tidak berpenghuni, tanah yang tidak bertuan. Dia menemukan barang temuan tersebut sendiri, nggak ada orang lain, ya, maka la yajibul ishad, tidak ada kewajiban saksi ala tiqatihi, atas merawat barang temuan tersebut ditamallukin au hifzin, baik barang temuan tersebut untuk dia memiliki atau dia memeliharanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanza'ul qadil luqototal, wa yanza'ul qadil luqotota minal fasik, dan kodi itu hakim, dan kodi boleh mencabut, baik dia mencabut secara paksa ataupun tidak, ya. Dan kodi boleh mencabut akan barang temuan tersebut minal fasik, dari orang fasik. Dia orang fasik ternyata menemukan barang itu, boleh diambil atau dicabut oleh hakim, oleh kodi. Wayat uha inda adlin, dan dia menyimpan barang temuan tersebut di tangan orang yang jujur. Barang temuan yang ditemukan oleh orang fasik tersebut diambil
dicabut oleh qadhi kemudian diserahkan kepada orang yang jujur untuk dijaga. Jadi kalau orang fasik udah repot, udah dah nggak ada orang percaya, namanya fasik, rusak. Jadi sekali lagi bahwa qadhi boleh mengambil barang temuan dari orang fasik, kemudian barang temuan tersebut diserahkan kepada orang yang adil, orang yang jujur. Wala yu'tamadu ta'rifa fasik, wala yu'tamadu ta'rifal fasikil luqatata bal yadumul qadi ila raqiban adlan yamna'ahu minal khiyanati fiha. Dan qadhi tidak mengandalkan pemberitahuan daripada orang fasik akan barang temuan tersebut. Jadi qadhi itu tidak mengandalkan orang fasik. Istilahnya dia tidak berkenan pemberitahuan dari orang fasik tentang barang temuan tersebut. Dia tidak mengandalkan. Karena apa? Orang fasik itu kan tidak terpercaya. Dibiarin aja, masa bodoh. Tidak diperhitungkan oleh sang hakim. Wala ya'tamadu ta'rifal fasik luqatata. Dan qadhi tidak mengandalkan pemberitahuan daripada orang fasik terhadap barang temuan, bal yadumul qadhi ilaihi, akan tetapi qadhi hakim boleh mengumpulkan kepada orang fasik tersebut raqiban adlan, seorang pengawas yang adil. Ya, seorang pengawas yang adil. La yamna'ahu minal khiyanati fiha. Yamna'ahu minal khiyanati fiha, di mana dia dapat mencegah akan orang fasik tersebut daripada berkhianat di dalam atau tentang barang temuan. Diawasin. Boleh al-qadhi mengangkat seseorang yang dirasa adil, yang dirasa jujur, yang dirasa benar untuk mengawasi barang temuan tersebut yang ditemukan oleh orang fasik. Buat apa diawasin? Khawatir dia khianat, dia curang terhadap barang temuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanza'ul waliyul luqatata minal yadis sabiyah wa yu'arrifuha. Dan harus mengambil dan boleh mengambil seorang wali akan barang temuan dari tangan anak kecil yang menemukan ternyata anak kecil. Barang temuan dipegang sama anak kecil. Nah, sang wali boleh mengambil barang temuan tersebut dari tangan anak kecil itu, wa yu'arrifuha, dan dia mengumumkannya, memberitahukan akan barang temuan. Summa ba'da ta'rifiha, kemudian setelah dia memberitahukan akan barang temuan tersebut, yatamallakul luqata lis-sabiyya, maka dia boleh memiliki akan barang temuan tersebut untuk anak kecil itu. Ternyata
diumumkan nih. Barang temuan yang berada pada anak kecil yang belum balik diambil oleh walinya. Kemudian walinya itu mengumumkan sebagaimana yang telah ditentukan. Mengumumkan. Setelah diumumkan ternyata tidak ada pemilik atau seseorang yang mengakuinya. Pemiliknya tidak ada, tidak datang. Saha pemiliknya. Nggak ada orang yang datang mengakui bahwa itu adalah barangnya. Nggak ada. Maka si wali boleh memiliki akan barang temuan tersebut untuk anak kecil tadi. Boleh. Barang temuan tersebut untuk anak kecil itu inra'al maslahata fi tamallukilah fi tamallukiha lahu, jika dia melihat kemaslahatan di dalam kepemilikan barang tersebut untuk si anak kecil. Apabila dia memiliki kemaslahatan. Sekiranya dia tidak memiliki kemaslahatan, seandainya yang ditemukan adalah barang yang berbahaya, misalnya misalnya pistol gitu. Pistol dinemuin. Nah, pistol itu kan berbahaya bagi jiwa. Nggak boleh dimiliki oleh anak kecil, khawatir salah digunakan. Ya. Khawatir justru menimbulkan kemudaratan bagi anak kecil. Jadi barang yang diberikan untuk dimiliki oleh anak kecil, jika barang temuan tersebut ada kemaslahatan bagi anak kecil itu. Jika tidak ada, bahkan menimbulkan kemudaratan, maka seyogianya tidak dimiliki oleh anak kecil tersebut. Wa idza akhazaha ay luqatata wa iza akhazal luqatata, dan apabila dia menemukan akan barang temuan, wajib alaihi ay ya'rifa, maka wajib atas orang tersebut memberitahukan, menginformasikan, mengumumkan fil luqatati, tentang barang temuan, akibat akhziha, sesudah ia mengambil barang temuan tersebut. Wajib diumumkan, wajib diberitahukan kepada khalayak ramai sittata asya'a, akan 6 perkara. Akan 6 perkara yang wajib diumumkan, yang wajib diberitahukan. Wa wi'aha, yang pertama adalah wi'aha. Yang pertama adalah wi'aha min jildin aw khirfatin masalan. Bejananya dikasih tahu dari kulit atau dari kain, umpamanya dikasihkan tahu. Umpamanya bejananya dari kulit atau kain, atau bejananya dari besi misalnya, atau dari stainless steel misalnya. Jadi yang pertama yang harus diinformasikan adalah bejananya. Kemudian wa ifasoha, dan pembungkusnya, wa bi makna al wi'ahi, yaitu maknanya sama dengan bejananya. Pembungkusnya itu diinformasikan. Pembungkusnya apaan nih? Dari kulit, dari kain, atau kertas koran, atau plastik. Jadi pembungkusnya harus diinformasikan. Kemudian wawika aha,
yaitu tali, bil maddi wa huwa al khaitul alladhi turbatu bihi. Dengan dibaca mat, dia itu adalah benang yang dipakai ikatannya, talinya atau benang yang dipakai sebagai pengikat terhadap barang temuan tersebut. Diinformasikan talinya, ya. Tali plastik atau tambang Benang. atau benang, tuh. Sekalian warnanya. Wajin saha, dan yang berikutnya yang harus diinformasikan, diberitahukan adalah jenisnya, min zahabin au fiddatin. Jenis barang temuan ini dari emas atau dari perak. Mas banyak Iya. yang ngakuin. Kalau sekarang banyak yang ngakuin. Ya iya makanya. Ya makanya, tapi memang ajaran Islam ini baik. Baik dia. Bagus jika diterapkan. Cuma kan sekarang banyak orang yang kagak jujur. Hah? Dijual kemana? Habis. Sono. Ya orang. Ya, jadi kembali kepada masalah. Kembali kepada masalah, Pak D. Ya. Harus diinformasikan jenisnya, emas atau perak barang temuan tersebut. Ya. Emas atau perak, atau sekarang berkembang misalnya mutiara atau apa gitu. Iya. Intinya bahwa 6 perkara yang harus diinformasikan, salah satu adalah jenis barang temuan tersebut. Min zahabin au fiddatin, dari emas atau dari perak. Kemudian wa adadaha wa waznaha, yang diinformasikan juga adalah bilangannya, jumlahnya. Berapa biji jumlahnya tuh barang temuan. Dan juga timbangannya, beratnya itu, bobotnya berapa barang temuan tersebut. 2 kilo, 3 kilo, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyah fazoha fi zikri misliha, dan jika dia memeliharanya, hatman dengan wajib dia mesti menyimpannya di tempat yang layak, di tempat yang pantas. Barang temuan itu kan barang jaminan, jadi khawatir orang pemiliknya datang mengambil barang temuan tersebut. Kalau seandainya tempat itu ditempatkan pada tempat yang tidak baik, yang kurang layak, maka bisa jadi barang temuan tersebut rusak. Khawatir dikomplain oleh si pemiliknya. Oh, barang gue jadi rusak, ganti. Misalnya gitu, ya. Jadi khawatir pemiliknya datang dan barangnya rusak, kemudian timbul masalah, maka hendaklah barang temuan tersebut dirawat, dijaga, dipelihara, dan ditempatkan pada tempat yang pantas, pada tempat yang layak. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Saya melihat bahwa berkaitan dengan barang temuan ini adalah satu nilai yang sangat mulia, satu nilai yang sangat positif daripada ajaran Islam, daripada syariat Islam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa kita aplikasikan, bisa kita laksanakan dengan baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.